Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Faira Khairuna Nasution, Krismas Paranata Tarigan, Florencia Mendrova, Rizky Rahmawati, dan Yulia Angelica akan mempresentasikan konsep manajemen dan organisasi pada sebuah perusahaan. Yang pertama, pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang menjadi dasar manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Jadi manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandilan orang-orang serta sumber. Yang kedua ada konsep manajemen. Di dalam manajemen terdapat 4 konsep. Yang pertama ada manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Maksud dari manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai seni merupakan cara pada mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi adalah semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Dan yang terakhir, manajemen sebagai proses. Itu merupakan bagian terpenting dari upaya pengembangan dan peningkatan proses. Dan yang ketiga ada unsur-unsur manajemen. Di dalam manajemen juga terdapat 6 unsur. Yang pertama ada manusia, mesin, uang, bahan, dan pasar metode. Perkenalkan, nama saya Florencia Mendrova. Saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Keempat, pengendalian. Kelima, aquating. Yang pertama, perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya perencanaan, kita dapat melakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapat pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua, pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengarahan adalah suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan semakin efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian adalah suatu pengawasan untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan tersebut. Yang kelima, aquating adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Tingkatan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak. Kedua, manajemen menengah. Ketiga, manajemen lini pertama. Pertama, manajemen puncak. Tugasnya adalah merencanakan kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah. Tugasnya adalah menggerakkan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Ketiga, manajemen lini pertama. Tugasnya adalah bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga kerja operasional. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bidang-bidang manajemen. Terbagi menjadi 8. Pertama, manajemen produksi. Kedua, manajemen keuangan. Ketiga, manajemen pemasaran. Keempat, manajemen administrasi. Kelima, manajemen sumber daya manusia. Keenam, manajemen strategi. Ketujuh, manajemen operasi. Dan yang terakhir, manajemen informasi. Organisasi pada sebuah perusahaan. Organisasi
adalah sekelompok orang, 2 orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, organisasi perusahaan dapat kita bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, perusahaan perseroan, kedua, perusahaan pengkongsian atau firma, ketiga, perseroan terbatas. Struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan garis bertingkat yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur ini akan menggambarkan dengan sangat jelas kedudukan, fungsi, hak, serta kewajiban dari setiap posisi yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari 5 jenis sebagai berikut. 1. Struktur organisasi fungsional. 2. Struktur organisasi matriks. Ketiga, struktur organisasi usaha. Keempat, struktur organisasi profesi. Kelima, struktur organisasi tim kerja. Jadi, struktur organisasi itu dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Manfaat dan fungsi dari struktur organisasi perusahaan adalah manfaatnya untuk mencapai target perusahaan, mempermudah proses perencanaan, membantu pembuatan job description. Fungsinya adalah untuk menjelaskan fungsi antar bagian, menjelaskan kedudukan tiap anggota, memperjelas jalur hubungan, membentuk tanggung jawab, dan mempermudah pembagian pekerjaan. Posisi dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, direksi, kedua direktur utama, ketiga direktur, keempat direktur keuangan, kelima direktur personalia, keenam manajer, ketujuh manajer personalia, kedelapan manajer pemasaran, kesembilan manajer pabrik, ke-10 ADM dan pergudangan, ke-11 divisi regional. Contoh kasus dari organisasi perusahaan. Salah satu contoh dari kasus perusahaan yaitu pada PT Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Unilever menggunakan riset pasar. Sebelum menciptakan dan meluncurkan suatu produk, melalui riset yang tepat, sebuah perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibidik, bahkan mampu menjelaskan market leader. Itulah mengapa Unilever selalu berhasil di pasar berbagai negara yang berbeda. Jenis-jenis perusahaan Unilever adalah 4, yaitu direksi, dewan komisaris, komite audit, komite nominasi, dan remunerasi. Baik, dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa manajemen merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Dan organisasi merupakan sekelompok individu yang struktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi ibu dan semuanya. Dengan ini presentasinya akan saya tutup. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.